audio visual. Tonton yang Anda dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI.net. Kita kembali bersama di program Obrolan Budaya persembahan dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu. Saya Joko Nucaya Sujari, presenter Anda untuk malam hari ini, dan kita akan bahas topik terkait dengan UMKM berbasis kearifan lokal. Dan pendengar serta pemirsa RRI.net, siaran ini dapat Anda dengarkan melalui rri.co.id dan juga dapat Anda ikuti melalui RRI Playgo. Pendengar, kearifan lokal merupakan salah satu warisan leluhur turun-temurun yang mengandung nilai-nilai positif dan juga nilai spiritual yang kemudian dijadikan pedoman untuk bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bersama bahwa masyarakat Kaili merupakan salah satu masyarakat yang mendiami wilayah Sulawesi Tengah, juga memiliki seperangkat pengetahuan lokal yang merupakan pola dari kebudayaan Kaili dan mereka wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Di program Obrolan Budaya persembahan RRI Palu malam hari ini, kita sudah bersama Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Palu, ada Pak Setio Susanto. Selamat malam Pak Kadis. Iya, selamat malam. Ya, dan kemudian kami juga menghadirkan salah seorang pelaku UMKM, ada Pak Muhammad Arif Lahubo. Selamat malam Pak Arif. Selamat malam. Ya, kita akan berbincang kurang lebih 45 menit ke depan terkait dengan UMKM berbasis kearifan lokal. Pak Kadis, kita langsung saja. Kalau Kota Palu kita tahu sendiri dengan topografi yang ada saat ini kan memiliki sejumlah komoditas pertanian dan juga perkebunan. Dan mungkin seperti yang kita ada di meja saat ini, seperti keripik singkong, sukun dan sebagainya. Seperti apa upaya yang dilakukan oleh teman-teman dari dinas sendiri Pak untuk mendorong kearifan lokal dalam peningkatan ekonomi teman-teman dari UMKM sendiri? Iya, terima kasih atas kesempatannya, bahwa memang betul bahwa kalau kita melihat secara topografi, Palu memang sebagian besar adalah tempatnya ini banyak lembah, banyak ini. Secara komoditas pertanian memang kurang ini ya, kurang banyak. Tapi dari sisi itu juga tidak mungkin satu tempat itu, satu wilayah tertentu itu tidak memiliki hasil produk apa pertanian perkebunan, pasti ada. Nah, Palu ini juga banyak ada ya, anggur, mangga, pisang ini juga, walaupun mungkin sukun dengan pisang-pisang tertentu ini komoditasnya juga dipasok dari Donggala, wilayah sekitar Sigi, Donggala dan Sigi, mungkin dari Parigi juga ada. Nah, komoditas lokal inilah yang memang sebenarnya memiliki satu potensi unggulan yang bisa dioptimalisasikan untuk dijadikan satu produk tertentu. Ya, khususnya kalau kita bergerak di bidang UMKM, ya kita ya produk, kalau contohnya oleh-oleh ya, oleh-oleh, terus kemudian ini pisang dengan kemudian sukun ini juga bisa dijadikan tepung, terus bisa dijadikan produk jadi juga untuk yang langsung konsumsi. Saya kira ini banyaklah potensi yang bisa dikembangkan sebenarnya. Tapi kita juga harus melihat bahwa tidak semudah itu ya kearifan lokal ini bagaimana untuk dijadikan produk yang memiliki nilai jual yang bisa memiliki daya saing. Butuh kreativitas tertentu, butuh juga kita berinovasi untuk bisa menjadikan produk yang secara market itu bisa diterima. Kita juga harus mempelajari, sekarang kan milenial ya, sekarang sudah zaman ya sudah digitalisasi, sudah mulai ke arah produk-produk yang zaman now ini, ya milenial ini harus terwakili. Ini kita yang harus pelaku usaha bisa memahami itu, dan ya harusnya dipelajari dulu. Karena pada intinya pada saat kita akan membuat satu produk, akan memulai satu produk, kita harus lihat potensi pasar ini maunya kayak apa.
Nah ini yang harus dipelajari dulu sehingga pada saat kita membuat produk bisa langsung diterima oleh masyarakat. Saya kira itu sih gambaran. Jadi sebelum kita ke Pak Arif, kan Kota Palu kita tahu bersama bahwa terbagi beberapa kecamatan dan juga kelurahan ya. Di setiap kelurahan kan memiliki komunitas-komunitas unggulan, daerah-daerah, misalnya di Gawalise, Anggur, kemudian di Palu Utara dan Mangga dan sebagainya. Ada bentuk diversifikasi misalnya Pak dari komunitas tersebut seperti itu untuk kemudian dijadikan panganan atau kuliner bagi masyarakat Kota Palu. Iya, prinsipnya gini, biasanya kan satu tadi kita berbicara bahwa lokal ini memiliki satu nilai keunggulan yang kompetitif. Yang kedua, setiap wilayah itu pada saat memiliki potensi tertentu kayak di Palu Barat ya, Palu Barat di daerah Pengawu itu di Anggur. Harapan pemerintah Kota Palu ya, apa yang banyak, bahan baku yang banyak itulah yang dijadikan produk. Karena pada prinsipnya kos terbesar untuk produksi ini adalah di bahan baku. Yang kedua pasti transportasi. Nah dengan adanya bahan baku yang ada di berbasis kewilayahan itu, apa potensi yang terbanyak itu yang harus di-create. Sehingga ini kembali lagi ke kos produksi ke nanti harga. Nah ini yang juga harus dilakukan. Makanya pemerintah Kota Palu harapannya adalah nanti setiap daerah, setiap kelurahan atau minimal kecamatan itu pasti punya produk yang bahan baku lokal yang banyak, yang memang dari dulunya itu sudah ada di situ. Nah itulah yang coba mari kita jadikan, kita olah menjadi satu produk yang bisa memberikan satu manfaat. Karena memang banyak teman-teman di pelaku usaha mikro ini, khususnya yang bergerak ini kurang memperhatikan hal itu. Karena memang kos transport mungkin nggak dirasa, tapi lama-lama kalau kita jumlahkan itu cukup ini. Karena kos transport kalau kita lihat secara rata-rata yang mempengaruhi harga ini, itu dia kos transport itu berperan hampir 9-13% dari kos produksi. Ini yang dengan bahan baku yang ada di situ, saya kira kos transportnya bisa diminimalisir. Untuk itu sehingga harga yang kita tetapkan, harga yang nanti teman-teman pelaku UKM tetapkan terhadap produknya itu bisa lebih diturunkan. Saya kira itu. Ya. Baik. Saya ke Pak Arif Lobo. Pak Arif, ini kan Anda saat ini selaku owner dari keripik Sambo ya. Anda memilih keripik sebagai jualan Anda dari mana? Sebelumnya sih, kalau saya sendiri sebelum usaha dari Aneka Keripik Sambo ini, saya punya usaha dulu namanya tuh donat kentang. Karena di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini, donat itu mulai berkurang gitu peminatnya. Mungkin karena ya salah satunya pandemi seperti ini, masyarakat mungkin kurang untuk biaya untuk pendapatan seperti itu kan. Nah akhirnya karena di Sambo itu banyak pisang, banyak sukun, banyak ubi, saya beralih. Saya berpikir kalau donat mungkin memang harus habis satu hari itu. Kita buat hari ini harus habis satu hari itu. Kalau kita jual besok tentunya rasanya sudah tidak enak lagi atau agak keras gitu. Dan saya berpikir kalau ubi, pisang sehari tidak laku bisa dijual selanjutnya begitu. Nah kebetulan juga di desa Sambo ini banyak pisang, ada beberapa macam pisang begitu di sana. Ada pisang tandu, ada pisang sepatu, pisang raja, terus ada ubi, ada sukun. Nah akhirnya saya berpikir mendingan saya buat ini gitu dengan beberapa macam rasa, ada dari balado, ada coklat, ada original, terus dengan varian-varian yang baru gitu yang akan insya Allah saya akan hadirkan semua. Ini apakah melalui seleksi tersendiri misalnya untuk mendapatkan sukun, kemudian pisang dan sebagainya? Apakah
ada pisang tertentu misalnya. Pisang tanduk kan banyak di Kota Palu, tapi kan tidak semua pisang tanduk bisa dipakai misalnya. Iya. Yang ukurannya bagaimana? Kalau untuk dari pisang tanduk sendiri itu yang penting dia sudah agak tua dan tentunya kalau dia agak manis di ini dan dia lebih besar kan. Terus kalau untuk pisang sepatu itu saya pilih yang pisangnya agak pendek, tidak yang tinggi itu. Kalau pisang sepatu yang agak tinggi itu agak asam. Jadi ya seperti itu, semuanya kita pilih yang agak tua. Ada enggak produk olahan yang berbahan dasar komunitas daerah misalnya di Sambo, di Sigi dan sekitarnya yang saat ini belum dijadikan panganan atau kuliner atau mungkin kudapan lah di Kota Palu atau juga di Sigi misalnya. Ini kan sudah umum kalau ini keripik kan. Ada enggak kuliner atau kudapan khas Kaili misalnya yang terpikir untuk dibuatkan jadi kudapan misalnya? Ini kan umum ini. Iya, untuk sekarang sih belum ada kepikiran ke sana. Tapi untuk ada. Insya Allah ada. Apa itu yang terpikir? Anda kan lahir besar di tanah Kaili. Ada enggak itu ya, yang kudapan itu atau kuliner yang misalnya dalam bentuk keripik atau mungkin jadi kenapa? Misalnya kayak tetu dan sebagainya kan khas ini itu kan. Iya, kalau kayak tetu, terus ada kayak kalau ubi kan itu biasanya kita buat dengan kue taraju seperti itu kan. Oh, mungkin ke depan ada bisa dijadikan taraju rasa barbecue atau apa seperti itu ya. Berbahan dasar dari itu ya. Iya. Pak Kadis mungkin ada bisa dikomentari Pak terkait dengan bagaimana teman-teman yang pelaku UMKM yang terus didorong untuk bisa menciptakan produk-produk baru. Kalau yang halal ini kan yang umum ini Pak, yang konvensional misalnya. Iya, sebenarnya ya ini lagi ya, kita harus melihat bahwa ini sebenarnya juga kalau dibilang tadi sampaikan sudah umum ya, sudah umum. Enggak masalah ini umum. Sebenarnya yang menjadi problem adalah bagaimana kita itu, contoh keripik ini, sukun ini, terus kemudian kita itu intinya di strategi marketingnya aja gitu. Di strategi marketingnya. Kita yang tadi saya sampaikan, kita ini mau lihat segmen pasarnya mau kemana. Itu segmen pasar kita lihat dulu. Jangan kita ya kadang banyak teman-teman terlalu menjangkau terlalu luas di awalnya. Jadi nggak direncanakan. Udah buat dulu aja gini gitu. Harusnya kita itu tahu bahwa produk kita itu mau disasarnya ke umur anak umur berapa gitu. Anak-anak, remaja atau ke yang orang tua. Jadi sudah harus berani berspesialisasi seperti itu. Kalau kita, saya itu kebetulan, saya yakin kita juga masing-masing punya, namanya kita manusia kan hidup bersosialisasi. Saya itu hidup di kalangan apa, terus kemudian mungkin keluarga saya, anak saya atau apa, atau saudara saya itu punya teman-teman yang ada di mana. Nah ini yang dijadikan satu potensi untuk meng-create produk. Contohnya kalau kita mau berbicara umum saja, kembali lagi ke milenial, kita harus kita harus orientasi pasar dulu sebelum kita bikin produk. Orientasi pasar, ini pasar maunya kayak apa? Walaupun memang kita sama ini ya, sama dengan keripik seperti ini. Orientasinya kemana? Oh ini orang kok kalau biasanya kita itu melakukan survei kita lihat survei itu pengamatan. Bisa di supermarket, bisa di mana kita lihat. Ini orang yang beli keripik, ini maunya keripik yang model kayak apa nih? Gitu. Oh ini yang renyah-renyah, yang tipis-tipis begini nih. Sukanya yang kalau dibilang torek, kalau jadi dikit gitu. Lebih fresh, renyah gitu. Nah kita lihat sekarang. Nah kita lihat punya kita ini sudah mewakili itu enggak gitu. Kalau memang belum, bagaimana caranya saya bisa mewakili seperti itu? Ya. Yaitu kita juga harus selalu, saya kira di internet dimanapun itu kita sudah bisa menerima satu informasi kaitannya bagaimana memproduksi seperti itu. Nah, terus kemudian dari bentuk mungkin kita bisa variasikan kan. Ada bentuk sekarang kan, nah kalau kita lihat yang produk kentang itu yang polanya bergelombang itu ya. Nah, yang bergelombang dibikin seperti itu sehingga tampilan secara ini sudah memiliki satu estetika tersendiri bahwa oh ini produk kelihatannya bagus.
Karena gini, pada saat kita setiap produk itu kita harus memiliki kita memiliki kelebihan keunikan tersendiri lah kalau bisa. Kelebihan dan keunikan tersendiri. Soalnya pada saat produknya sama, pasti orang akan berpikir sama aja dengannya. Nah, intinya di dalam satu produk itu bagaimana caranya kita itu bisa menarik rasa penasaran customer. Customer bertanda tanya, apa betul itu produk? Tanpa kita harus ngomong ya. Mungkin dia tampilannya aja sudah berbeda ini. Tampilannya, ya inilah satu bagian dari strategi marketing. Saya kira teman-teman juga mungkin di tempat lain kalau kita lihat, contohnya dulu sekarang yang lagi booming yang lagi rame. Salah satunya mungkin ya keripik atau ya minuman dulu kan kemarin rame gitu, rame dengan satu yang ada mungkin safety atau dengan apa. Nah, ya kita lihat yang lain jualan kenapa nggak ini gitu. Tapi kenapa dia kok rame? Saya kira dia itu bisa, memang satu dari strategi marketingnya, dia itu bisa langsung menyentuh ke customer, yang lain biasa-biasa aja. Itu sih ya, ini yang diharapkan. Makanya orientasi pasar ini juga diperlukan gitu. Diperlukan untuk sebelum melakukan produk. Ini yang penting. Iya, Pak Kadis nanti bisa ditanggapi sama Pak Arief. Ada enggak upaya dari teman-teman dinas sendiri untuk mendorong ada satu produk yang seperti disampaikan tadi, misalnya karena kita rata-rata menjadi follower, pengikut saja ketika ada produk boba, semuanya minumannya, ketika ada keripik-keripik semuanya. Di daerah lain saya yakin ada teman-teman juga pelaku UMKM yang berupaya memunculkan komoditas lokal itu untuk ke permukaan dan kemudian bisa dinikmati oleh kalangan milenial. Ada enggak itu yang terpikir oleh itu? Ya, kalau di kita, di tempat kita sebenarnya kita sama semua, cuman memang di sana mereka di Jawa ini produknya juga sekarang malah juga banyak yang anak-anak muda di Jawa itu sudah kembali ke produk-produk lokal untuk diangkat gitu. Contohnya Paranggi ya. Iya. Dulu ada namanya yang makanan kampung Paranggi itu yang cuma hanya dijual di gerobak-gerobak, tapi coba sekarang mereka create, dia modifikasi sedikit saja sudah menjadi makanan di kafe gitu. Punya nilai yang lebih. Contoh kemarin juga ini kaitannya dengan strategi marketing juga. Contohnya kemarin juga kami diskusi dengan teman. Waktu itu dia hanya menjual kerupuk. Kerupuk itu katanya dia sampaikan cuman hanya dijual biasa gitu, normal kayak orang lain jual 5.000 3 kecil cuma dipajang gitu. Orang akan lalu lalang biasa aja gitu. Tapi dia dikasih saran, coba kok keripikmu itu, kerupukmu itu taruh di kafe, laku nggak laku itu diambil. Yang dulu 5.003 jadi 5.001. Itu tuh. Jadi dia, karena orang pada saat mau makan pasti ada kerupuk, dia udah bisa makan kerupuknya. Dia nggak berpikir berapa harga nih di kafe. Tapi pada saat kau hanya pajang-pajang biasa, pasti orang lihat 5.000 itu mahal gitu. Iya. Sehingga memang Pak Kadis, hal-hal seperti itu yang kita berharap ada ide dari teman-teman, misalnya Pak Arief dan juga teman-teman yang lain. Kalau di Jawa kan banyak sekarang yang kuliner atau kudapan lokal yang kemudian sudah bisa dinikmati oleh semua kalangan. Misalnya dari bawah, makanan bawah tapi bisa kan, misalnya getuk. Getuk dulu tuh nggak ada yang mau makan getuk ya Pak ya. Kalau di Jawa tuh getuk tuh makanan orang-orang rakyat biasa gitu. Sekarang ada getuk goreng, getuk keju, getuk dan sebagainya macam. Saya berharap seperti itu Pak Arief. Ada nggak terpikir seperti itu misalnya? Untuk sekarang memang saya ada terpikir seperti itu. Makanya saya mempunyai ada namanya tuh keripik coklat strawberry. Jadi saya kalau kemarin-kemarin mungkin belum ada yang lihat gunakan keripik itu dengan coklat cair. Kalau sekarang saya sudah pakai coklat cair, jadi namanya itu coklat strawberry. Jadi seperti itu. Jadi saya selalu memikirkan kalau seperti ini pasti mereka akan bosan dengan produk-produk seperti itu, original terus atau coklat terus, balado terus, dan mulai sekarang saya sudah memikirkan dengan ada beberapa macam rasa begitu, sehingga bukan cuma para orang tua saja yang mau menikmati keripik bahwa
yang original terus. Nah, karena anak-anak juga suka namanya strawberry, suka dengan coklat, suka dengan keju. Makanya berinovasi selalu memikirkan pasaran untuk keluar. Jadi bukan cuma untuk orang tua saja, tapi anak-anak juga. Iya, di mix. Oke, baik. Pak Arif dan juga Pak Setio Santo, kita akan kembali lagi. Kita akan jeda dulu untuk program ini. Tetap bersama di program Obrolan Budaya persembahan dari RRI Palu. Ini saat yang tepat untuk tetap sehat, lindungi diri kita dan keluarga. Kita bisa melawan virus yang menyerang, menghadapi semua rintangan menghadap. Ingat selalu pesan RRI, jangan lupa terus jaga diri kita. pakai maskermu, gunakan selalu, Cuci tanganmu setiap waktu. jaga jarakmu, Kuatkan imunmu bersama RRI. kita tangguh. Jangan lupa ya, selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan dan siap divaksin. Kita tangguh. Hei, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan, demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita
RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kembali kita lanjutkan untuk program Obrolan Budaya persembahan dari RRI untuk malam hari dengan topik adalah UMKM berbasis kearifan lokal. Sejumlah kearifan lokal dalam implementasi di masyarakat Kota Palu dan juga di Kabupaten Sigi atau di Donggala sudah berjalan dengan baik, dan tentunya keunggulan bersaing melalui sejumlah inovasi. Pak Kadis, tadi di break kita sudah berbincang terkait bagaimana sih sebenarnya strategi untuk meningkatkan penjualan dari teman-teman pelaku UMKM di Kota Palu. Dan yang menarik tadi ada disebutkan oleh kawan-kawan, ada produk, bukan produksi tapi makanan dulu atau makanan all yang kemudian kalau kita membuat kembali dengan kemasan bagus, misalnya penyebutannya mungkin diganti Pak, mungkin supaya lebih nyaman, atau the pondi-man, pondi-pondi isinya ya gitu kan, kayak begitu. Ada enggak upaya seperti nanti yang akan dilakukan oleh teman-teman Pak, misalnya memberikan stimulan kepada mereka untuk membuat sebuah brand baru, dan kemudian makanan yang jadul bisa kemudian terangkat kembali Pak? Iya, seperti yang tadi sampaikan, apa yang dilakukan sama anak-anak muda di Jawa itu juga mereka pasti intinya adalah melihat orientasi lapangan. Kenapa yang tradisional itu bisa memiliki nilai pasar yang tinggi? Semuanya adalah tergantung dari, contohnya kalau Jogja, Jakarta itu bisa gitu. Kenapa? Mereka pangsa pasarnya adalah sudah merupakan bagian dari apa ya, kota wisata gitu. Dia punya, oh ini pengunjung banyak, ini wisatawan datang kemari gitu. Nah, itu potensi yang coba dengan tumbuhnya kafe semua itu, ya mereka sudah mulai meng-create barang-barang itu. Ya ujung-ujungnya kembali lagi, ini potensi pasar lagi di mana kita posisi. Palu juga punya potensi, tapi potensinya kayak apa nih sebenarnya mereka? Kita nggak bisa samakan dengan kayak di Jogja, kayak di mana gitu. Nah, ini juga contoh kalau kita membuat yang kearifan lokal seperti itu untuk bisa dikenalkan, yang tadi dimodifikasi sedikit sebenarnya makanan-makanan tradisional. Kalau kita hanya jual biasa aja, kita mungkin di depan halaman kita nggak mungkin akan menjadi satu produk yang bisa cepat atau memiliki nilai atau bisa laku dijual cepat. Yang harus dilakukan adalah mungkin barangkali saya harus titip ke kafe-kafe atau di hotel-hotel yang kira ini. Bangunlah kerjasama itu untuk itu, karena memang di konsumen itulah yang mungkin memiliki satu potensi. Contohnya kita di situ punya Doda, ya kan? Sigi punya Doda. Doda itu pengunjungnya banyak loh. Mereka juga orang-orang yang kalangan ya menengah mungkin ke atas ya bisa, karena memang agak mahal masuk ke sana. Itu yang bisa mungkin barangkali kalau itu dikredit itu jadi, karena memang orang kadang rindu dengan hal-hal yang sifatnya kearifan lokal atau yang tradisional tapi yang sudah dimodifikasi. Di situ tempatnya, karena di situ bukan membeli satu produk untuk kepuasan dalam hati rasa, tapi adalah produk yang makanan itu adalah merupakan produk kenangan dulu gitu. Jadi kenangan memori dulu itu yang dijual. Sehingga kita harus tempat di mana tempatnya. Namanya juga menjual suatu memori kenangan dulu, bahwa dulu saya pernah makan begini. Ya harus di tempat yang kira-kira di mana potensi itu bisa ada. Doda itu harus bisa dikerjasamakan di situ.
Itu yang ya salah satu intinya pada saat pada kita membuat satu produk, kita itu harus tahu di mana pangsa pasar yang bisa untuk saya prospek produkku ini. Bukan hanya umum di Cikatata, itu nggak bisa. Pak Kadis, ini kan ketika semua sudah berjalan dengan baik, misalnya UMKM sudah tertata dengan baik, kemudian produk-produk olahan lokal misalnya yang awalnya ada tradisional, kemudian bisa menjual dinikmati oleh semua kalangan, baik dari kalangan bawah sampai menengah ke atas dan seterusnya, dan ini sudah berada di kafe-kafe dan sebagainya. Upaya dari pemerintah Kota Palu sendiri, Pak, apakah juga menyediakan space misalnya? Seingat saya ada beberapa tahun sebelumnya, sebelum masa kepemimpinan wali kota yang sekarang, juga pernah ada wacana untuk menjadikan pasar tua itu sebagai salah satu tempat. Nah, tadi mencoba untuk meriwain masa itu, dan kemudian orang jualannya kenangan dan kemudian disusupi dengan produk-produk olahan tradisional seperti itu, Pak. Ya, untuk pemerintah Kota Palu, saya kira dengan kepemimpinan Bapak Wali Kota, Bapak Hajianto Rasid, satu bank baru sudah dibuka. Rencananya mungkin di tahun 2022 awal ini kan sudah selesai itu sudah mulai diisi. Terus kemudian saya kira juga kita nggak bisa menggantungkan di situ aja. Pak Wali Kota selalu menyampaikan untuk Perindak itu membuat satu pasar segmentasi. Nah, UMKM harus juga membuat satu segmentasi pasar juga, tapi per masing-masing minimal dulu kecamatan dulu. Jadi satu kecamatan itu ada satu tempat yang untuk bisa dijadikan segmentasi pasar. Walaupun memang nanti di sini adalah produknya semua produk pelaku UKM. Contoh yang kita lakukan sebenarnya kita nggak bisa berbicara satu titik, tapi ini memang harus ya sekarang sudah entertainer sih ya, sudah entertainer, jadi nggak bisa monoton satu aja gitu. Contoh kalau kita berpikir masalah batik bomba, itu potensi, atau kalau dibilang dia itu masyarakat itu atau orang luar itu sudah tahu bahwa Palu itu dengan Donggala itu punya batik bomba yang ada di Watu Sampu. Nah, sekarang permasalahannya adalah mereka tahunya hanya di Jalan Mangga, di jalan ini. Terus kemudian saya yakin customer juga selalu berpikir batik bomba, batik tenun bomba ini bagus gitu. Cuma setiap orang kan memiliki satu keinginan berbeda. Saya pingin ini motif ini, tapi jangan terlalu ramai. Bisa nggak? Jangan ramai, karena saya tidak suka yang terlalu ramai. Mungkin dia motifnya dikurangi sedikit sehingga gini. Nah, kita untuk bisa menyampaikan keinginan dari customer, terus kemudian bisa disauti sama pengrajin, harus ada satu tempat yang menemukan customer dengan pengrajin. Nah, kita buatlah contohnya gerai batik bomba dan coffee shop. Nah, orang juga kunjung sekarang kan zamannya sekali saya melihat batik tenun bomba, saya bisa berinteraksi dengan pengrajin, saya bisa juga minta motif yang dimodifikasi, dan itu setelah dilaksanakan orang pasti butuh sekarang ngopi, butuh ini, aku butuh makanan ringan. Nah, kita jadikan satu tempat itu termasuk oleh-oleh kuliner yang ada di masing-masing wilayah kecamatan, kumpul situ. Ini yang segmentasi pasar yang kita coba dengan Pak Wali Kota untuk kembangkan. Makanya kemarin di masing-masing kecamatan mana kalian tempat yang bisa digitukan. Kalau Watu Sampu ya kita Dinas UMKM lebih ke arah bagaimana membuat satu di situ ada gerai batik bomba dan coffee shop itu situ. Termasuk dalamnya ya itu teman-teman yang kuliner basahnya ada di situ, terus nanti oleh-oleh dari kecamatan itu ada ditaruh di situ, sehingga suasana itu terwakili bahwa secara entertainernya ada gerai, ada cafe gitu, sehingga itu memiliki nilai. Satu harapannya juga ya ini satu percepatan juga yang diharapkan bahwa ada nilai satu kebanggaan apabila satu kecamatan itu punya satu tempat tertentu yang untuk meng-create pelaku-pelaku usaha mikronya. Jadi enggak selalu terpikir harus ke Kota Palu. Nah, ini nanti mereka juga ya kayak Watu Sampu nanti saya punya satu kebanggaan di tempatku sudah ada punya ini saya. Harapannya untuk masyarakat
dan customer di sekitar itu. Di situ kan ada tambang ya, ada tambang, ada semua, ada airut ya, dari TNI, Angkatan Laut, terus kemudian banyak gitu. Sehingga terus kemudian pada saat kita ada tamu juga enak. Di mana saya mau cari batu pembaik? Oh, di sana juga tuh Sampo. Tempatnya sudah ada dan ini sudah ada. Nah, kita dorong seperti itu sehingga mereka per wilayah itu bisa berkembang. Jangan harus ke kota itu. Berarti klaster-klaster itu memang dari sudah lama ada wacananya dan akan mungkin diterapkan dalam beberapa waktu ke depan, Pak. Ya, harapannya sih kalau saya nanti di anggaran 2022 apabila Pak Wali Kota menyetujui, kami buat satu dulu untuk pilot projectnya waktu sampai ini. Tapi ini juga dilakukan dalam bentuk satu format pemberdayaan bersama. Di situ kita tahulah kita pemerintah Kota Palu nggak punya lahan, tapi mana lahan yang kita lihat, yang kita lahan itu cocok, karena kita kan di dalam namanya juga membangun dengan anggaran pendapatan daerah itu butuh administrasi dan punya aturan tertentu dan rambu-rambu tertentu. Tapi ada satu peluang bahwa memang apabila tanah itu bisa dipinjamkan 10 tahun sama pemiliknya, kita bangunkan. Nah, pemiliknya apa? Nanti dapat manfaat dari situ juga. Daripada tanahnya kosong gitu aja. Nah, di dalamnya nanti ada, kita bentukkan koperasi, di dalamnya ada PKK-nya, peran kelurahannya ada, harapannya juga kan ada dana kelurahan nih, bisa support dana kelurahan situ, jadi dikeroyok rame-rame itu Pak. Pemda dari situ dinas juga menyiapkan dulu infrastruktur pokoknya. Iya, dengan keterbatasan lahan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Palu sendiri, upaya yang dilakukan dengan misalnya menjalin sinergitas dengan daerah tetangga misalnya Sigi atau juga Donggala misalnya, bisa dilakukan seperti itu ya, sepanjang memang ini kan kita juga kalau memang ada potensi tertentu, potensi yang barangkali biasanya di perbatasan kita antara Sigi dan Donggala, jadi itu bisa dilakukan bersama-sama. Saya yakin juga saling support dan saling kerjasama antar kedua belah pihak ini akan lebih bagus. Saya yakin intinya sih bagaimana Pemda juga bisa meng-create produk-produk yang ada di masyarakat yang bisa dikembangkan. Ini ya, harapan ya intinya karena kemarin gini, kita selalu berpikir duluan mana sih kualitas dengan pemasaran. Nah, saya malah berpikir terbalik. Sediakan pasarnya dulu. Nanti pada saat mereka sudah dikenal, sudah laku, pasti mereka secara namanya manusia pasti akan selalu berinovasi. Tapi pada saat produknya nggak laku-laku, bagaimana semua inovasi gitu. Tapi kita juga tidak bisa berdiam diri. Nah seperti itu. Di bidang UMKM ini sekarang pokoknya intinya gini, dibutuhkan satu kreativitas. Dibutuhkan sesuatu yang bagaimana ini produk saya punya perbedaan, punya kelebihan yang lain dari produknya teman-teman. Walaupun sama, nggak masalah. Tapi punya satu kelebihan. Ini yang dicoba. Iya, Pak. Satu dulu teman saya nanti ditanggapi oleh Pak Arief. Pernah nggak misalnya ada kekurangan bahan baku misalnya untuk memenuhi pesanan misalnya atau memenuhi dari permintaan dari para pelaku UMKM misalnya? Ya ini kalau bahan baku biasanya ini yang sering pelaku UKM alami sih sebenarnya. Tapi sebagai satu pelaku wirausaha saya kira hal itu juga harus bisa sudah diperhitungkan gitu ini barang di mana kita harus menjalin. Contoh jangan pernah kita juga berpikir sendiri yang tadi saya sampaikan contoh kerupuk itu dulu dia produksi sendiri gitu. Pada saat sudah dia mengikuti saran ditaruh di kafe di mana semua itu dan laku, dia mulai banyak order ini masukan. Aduh kurang saya nih. Jangan pernah bergerak sendiri. Dia juga berpikir saya ambil dari teman-teman yang lain tapi dengan posisi tolong dibuat seperti ini. Sementara jadi mereka itu sekarang sudah
ada beberapa teman-teman yang menjadi pusat ya, dia mengambil bahan baku. Sebenarnya ini yang selalu menjadi problem juga. Selalu ya ini pelaku teman-teman bahan baku. Sementara mungkin di sini ada, atau mungkin diambil di pasar. Nah, saat ini juga pada saat memang mereka sudah pertama hanya mengambil di pasar, terus kemudian kok berkembangnya bagus, ya harus sudah mulai berpikir di mana pusat bahan baku ini harus saya ambil. Saya nggak bisa langsung mengandalkan bahan baku yang ada di pasar. Itu kalau itu dilakukan, saya yakin apa bahan baku yang ada yang kondisi sementara ini teman-teman jalanin cukup, ada lah gitu. Nah ini nanti kalau sudah memang boomingnya besar sampai skala ini ya, ini harus pada saat memang volumenya harus kontrak, harus apa, ini ya nggak bisa bergerak sendiri. Saya yakin support pemerintah juga untuk menyiapkan harus itu ada. Harus ada, nggak bisa. Iya, Pak Ari mungkin ada kendala nggak Pak terkait dengan bahan baku misalnya untuk pembuatan keripik, baik dari keripik singkong, kemudian ubi jalar, sukun dan sebagainya? Untuk selama ini sih belum ada kendala gitu kan, karena kita ketahui sendiri di Kabupaten Sigi itu untuk pisang, ubi dan sukun pun itu banyak ya. Hanya mungkin topping-toppingnya saja, karena kalau kita dari Kabupaten Sigi, dari apalagi daerah saya untuk daerah Sambo ke Palu itu cukup lumayan jauh, 36 kilo gitu. Mungkin topping-toppingnya saja yang susah kita dapatkan untuk di Sigi gitu. Misalnya kayak coklat, kayak ini harus kita ke Palu dulu baru. Untuk bahan bakunya. Untuk bahan baku tidak tersedia, ya. Banyak gitu ya. Iya, banyak. Iya, oke. Pak Kadis, di 3 menit terakhir Pak, mungkin ada edukasi yang akan diberikan oleh dari dinas sendiri kepada para pelaku UMKM misalnya dalam pelatihan-pelatihan untuk berbenah misalnya terkait dengan kemasan, atau mungkin ada hal-hal yang lain Pak, sehingga mereka juga bisa nantinya berkompetisi dengan UMKM dari luar kota Palu sendiri Pak. Iya, prinsipnya gini, buatlah produk, jangan pernah takut juga bahwa produk saya kok biasa seperti ini. Ya, setiap produk pasti punya peluang dan kesempatan. Tinggal kita itu bisa nggak mencari di mana saya harus mulai menyasar ini produk. Setiap produk harus memunculkan satu keunikannya masing-masing, walaupun sama. Terus kemudian sekarang sudah era digitalisasi, gitu. Ini era digitalisasi. Digitalisasi ini sebenarnya bukan hanya bermain di pasar e-commerce, saya pajang produk ini, enggak. Customer itu harus diedukasi. Mungkin satu kemasan seperti ini dianggap bahwa secara umum sudah lama ini model kemasan begini. Customer sekarang secara umum, secara seluruh global kalau kita lihat adalah butuh diedukasi. Artinya apa? Edukasi ini gini, setiap customer bagaimana caranya memahami inilah produkku. Produk yang saya produk ini adalah dari awal sampai akhir seperti ini prosesnya. Keunikan produkku seperti ini. Itu sehingga memahami, oh bagus produknya dia, oh dibuatnya higienis ya, ini. Itu yang sebenarnya customer butuhkan. Cuman sekarang teman-teman kan banyak pada saat melakukan promosi, melakukan apa, hanya di dalam memajang satu di konten pasar online aja, pasar produknya sekian, dijual harga sekian, nggak ada di edukasi customernya. Nah itu dimantakan bahwa di era digitalisasi inilah membuat satu pengenalan produk itu juga kita butuh satu video pendek saja, divideokan pendek bahwa ini produk ini loh, pisang saya diambil dari pisang ini sekian menit, nanti ini loh pengolahan, inilah tempat pengolahanku, customerku gini. Terus mungkin kita punya apa nih untuk promosi, apabila Anda membeli produk kami dapat potongan sekian, dan sebagian dari ini akan diberikan ke ini, ke mungkin panti asuhan, kemana ini. Yaitu satu. Tapi kita lihat di kalangan mana kita masuk nih. Kita akan sentuh di mana nih. Sehingga makanya pada saat kita memprospek, kita harus lihat di mana tempat saya akan dijadikan satu customer base-nya dulu lah gitu. Di mana sih pangsaku akan bermain nih di sini. Sehingga produkku harus kayak apa? Mewakili seperti ini. Dibuat gitu. Nah, kita yang rata-rata teman-teman belum berani. Nah, sekarang kayak teman yang ada di Bandung.
di Jawa Barat. Jawa Barat cuma pisang juga sama gini loh. Pisang aja begini. Cuman sebenarnya dia mahasiswa. Kalau kita lihat pisangku ya, kan ada tuh pisangku itu keripik begini sama dulu juga orang sudah buat. Tapi kenapa dia langsung booming? Rasanya sama. Setelah saya penasaran saja, saya beli juga, ikut ngantri juga beli waktu itu. Sama saja dengan pisangnya kita yang ada di Palu. Cuman karena memang kemasannya, bagaimana dia meng-create itu apa ya namanya promosi, membranding apa semua itu bagus, laris Pak. Intinya adalah memang bagaimana kita di strategi marketing. Produk semua punya kesempatan, tinggal strategi marketingnya. Karena mereka anak-anak kampus, dia main di kampus dulu. Itulah yang dibilang, di mana saya harus mulai bermain. Yang ya ini salah satu contoh, dia bermain di kampus, dia manfaatkan teman-teman kampus, ajak teman-teman kampusnya nongkrong, buatkan videonya, buatkan ini semua, buang, naik langsung. Nah itu yang coba di ini kan, karena pada intinya produk itu kalau buat bagaimana dipromosi orang itu menjadi penasaran, pasti akan mencoba. Saya kira itu Pak. Itulah bagian dari strategi pasar Pak ya, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi bisa mengedukasi bagi pelaku UKM yang ada, karena sekali lagi customer juga butuh hal-hal seperti itu. Bagaimana teman-teman pelaku UKM meng-create sendiri produk mereka sehingga benar-benar itu adalah produk lokal tapi bisa menasional dan bahkan mungkin ke internasional lagi. Karena kita tahu bersama juga kalau kita meriwan kembali beberapa produk-produk olahan lokal di sejumlah daerah baik di Kalimantan, di Jawa, Makassar dan sebagainya, itulah anak-anak muda yang memiliki ide-ide cerdas, memiliki semangat tinggi Pak Kades ya untuk bisa maju, dan sekali lagi bukan harga mati untuk tidak bisa berubah. Jadi ada hal yang menarik ketika produk olahan lokal ini benar-benar disukai. Mungkin ada yang terakhir Pak. Nih, setiap kita membuat konten video itu dia tunjukkan yang tadi disampaikan, ini pisang tanduk kita itu kayak apa spesifikasinya? Pisangnya seperti ini, pisangnya lebih curah, ini tidak ada di daerah lain, karena memang ada daerah lain tapi rasanya begini, kita punya kelebihan seperti ini, sehingga orang jadi penasaran gitu loh. Pisang sepatu kita nggak sama. Kalau di Jawa adalah manis, di kita itu banyak tepungnya, banyak ini sangat cocok untuk kesehatan, bahwa ini kadar gulanya rendah gini. Edukasi itu yang dibutuhkan customer. Walaupun produknya sama, tapi pisangnya begini ya, berarti produknya lebih ini, lebih ini. Oke, apa saya coba lah. Itu yang Iya, boleh sama, tapi marketing harus berbeda Pak ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Seto Susanto dan juga Pak Arif Lahubo. Terima kasih sudah hadir bersama kami di program Obrolan Budaya dengan topik UMKM berbasis kearifan lokal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, songgo puasi tabe. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia,